kejayaan jadi milikku. Jadi milikku. Jadi milikku. Shalom saudaraku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran. Yang melalui program ini saya berharap saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang dapat mengubah cara berpikir kita, merubah cara berpikir kita, supaya kesesatan-kesesatan atau kesalahan-kesalahan di dalam pikiran kita mengenai Tuhan atau mengenai kebenaran Alkitab bisa diurai, ya, bisa dibongkar dan diluruskan. Sebab pengertian-pengertian kita akan kebenaran sangat berperan. Bahkan mestinya harus dikatakan satu-satunya yang menentukan kualitas hidup, kualitas moral, kualitas kelakuan hidup seseorang, saudara. Jadi kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu, ya, supaya kamu mengerti kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Perubahan budi, akal budi, cara berpikir, mindset. Nah, di antara pokok-pokok pengajaran yang harus diluruskan adalah mengenai menjadi orang yang terpilih. Harus dimengerti bahwa tidak semua orang Kristen menjadi orang yang benar-benar lulus, benar-benar menang. Memang kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang lahir dari keluarga Kristen, atau oleh karena satu dan lain hal menjadi Kristen, sehingga bisa menerima secara akal dan nalar bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, adalah orang-orang yang terpilih. Harus dimengerti bahwa tidak semua orang menjadi orang yang terpilih. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang bisa mengakui dan menerima bahwa Yesus adalah pemilik kehidupan ini atau sang penguasa, ini adalah anugerah Tuhan, saudaraku. Anugerah. Banyak orang Kristen yang tidak menjadi orang yang terpilih dan menang. Dia hanya menjadi orang yang terpilih untuk berubah, untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi di sini orang yang terpilih artinya orang yang terkondisi menjadi manusia yang mendengar Injil. Terkondisi menjadi manusia yang bisa diubahkan atau berpotensi menjadi manusia Allah. Banyak orang Kristen yang terkondisi menjadi manusia yang sangat duniawi. Sangat duniawi, suasana dunia sekuler dan masyarakat yang umumnya fasik dalam kehidupan mereka tidak terkondisi, ya, menjadi orang-orang yang terpilih untuk disempurnakan
Harus diakui, kalau seseorang lahir di negara Eropa yang sangat sekuler, ia tidak terkondisi mendengar Injil dengan benar. Mereka bukanlah orang-orang yang terpilih walaupun Kristen, saudaraku. Atau kalau bisa dikatakan terpilih, mereka bukan orang-orang yang mendapatkan kondisi yang baik seperti kita, yang bisa mendengar Injil secara lengkap dan utuh, guna menjadi manusia sempurna. Kemakmuran hidup di Eropa mengkondisi jiwa di mana mereka tidak memerlukan Tuhan. Tuhan dianggap tidak ada atau tidak perlu ada. Mereka tidak bisa ikut perlombaan yang diwajibkan. Tidak akan bisa melepaskan beban dan dosa. Di lain pihak ada orang-orang yang ada di daerah terpencil, masyarakat yang belum tersentuh peradaban modern, tidak pernah mendengar Injil yang memadai atau bahkan tidak pernah mendengar Injil sama sekali. Mereka orang-orang yang tidak terpilih. Jadi di sini saudaraku sekalian harus bisa membedakan orang-orang yang terpilih, artinya terkondisi untuk bisa menjadi manusia Allah, terkondisi untuk bisa menjadi sempurna. Lalu ada orang-orang Kristen yang tidak terkondisi untuk menjadi manusia sempurna karena lingkungannya begitu sekuler seperti yang tadi saya kemukakan, atau di ujung-ujung dunia, artinya di tempat-tempat terpencil yang hanya mendengar sekilas tentang adanya juru selamat yang bernama Yesus Kristus, entah melalui televisi atau apa. Mereka tidak mendengar Injil secara memadai. Ini bukan termasuk orang yang terpilih seperti kita, yang bisa mendengar Injil secara memadai, yang bisa mengerti firman dan berubah. Ada orang-orang yang tidak menyentuh pendidikan umum sehingga mereka buta huruf. Juga yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan telah menumpulkan pikiran mereka untuk mengenal kebenaran. Bagaimana orang-orang seperti ini dapat dibimbing menjadi orang yang sempurna seperti Tuhan Yesus? Dengan kondisi seperti itu, mereka tidak dapat asupan kebenaran firman Tuhan yang memperbarui cara berpikir mereka. Kalau cara berpikir seseorang tidak diubah, maka gaya hidupnya pun juga tidak berubah. Dalam hal ini mereka tidak dapat dituntut untuk sempurna. Saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau kita menjadi orang yang terpilih. Mendengar Injil memadai, saudaraku sekalian. Lalu kita berkeadaan tubuh yang sehat jasmani rohani. Kita bisa memiliki fasilitas untuk belajar Injil. Kita orang yang ditunjuk untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka yang ada di pedalaman, dalam kemiskinan, tidak mendengar Injil secara lengkap, mereka tidak ditunjuk untuk sempurna. Karena mereka tidak bisa sempurna. Saudara dan sayalah yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi manusia yang sempurna, saudaraku. Kitalah orang-orang yang dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah kalau kita mau belajar dari Tuhan. Jadi kitalah orang-orang yang diperkenankan menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu, saudaraku. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang agung, yang memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kalau seandainya Petrus menjadi anak dari Raja Herodes, atau Petrus menjadi anggota keluarga istana Kaisar Roma, tidak mungkin Petrus menjadi murid Tuhan Yesus.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi Bapa yang mengkondisi itu. Ingat pada waktu itu Tuhan Yesus menjadi manusia dalam segala hal disamakan dengan kita, saudaraku sekalian. Tapi Allah Bapa tidak. Dia Maha Tahu. Dia yang mengarrange, yang mengatur, yang merancang. Jadi Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya meninggalkan kekuasaan, meninggalkan kemuliaan. Ia tidak lagi mengatur dunia ini. Sebelumnya firman Tuhan mengatakan, dialah yang memerintah sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Tuhan Yesus Kristuslah, saudaraku, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar telah menjadi satu kepercayaan dari Allah Bapa untuk memerintah jagat raya ini. Dikatakan dalam firman Tuhan yang pemerintahnya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purbakala. Tetapi ketika menjadi manusia, ia tidak mempunyai kuasa apa-apa. Jadi Bapa yang mengatur. Maka Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa. Kata ditarik dalam teks aslinya adalah elkuse, dari kata elko. Keterangan waktunya adalah bentuk subjunktif, bukan aktif, juga bukan pasif. Kata kerja subjunktif biasanya kata kerja menunjuk kepada sesuatu yang bisa terjadi, sebuah kejadian yang bisa bersifat spekulatif. Ya, ini kata ini berupa harapan, kebutuhan atau saran. Kata elko selain berarti ditarik, juga berarti diseret. Kata ini sebenarnya sebuah kata figuratif yang lebih tepat digantikan dikondisikan. Jadi dikondisikan, saudaraku. Kalau Petrus menjadi anak Raja Herodes atau keluarga istana Kaisar, Petrus tidak bisa jadi murid. Ya. Kalau Yohanes tinggal di India, ia tidak pernah jadi murid, saudaraku. Jadi tidak seorang pun datang kepadaku, ya, kalau tidak ditarik oleh Bapa, artinya Bapa yang mengkondisi. Ada orang-orang yang memiliki privilege, hak istimewa untuk menjadi murid. Nah, ini kan mesti jelas, saudaraku. Jangan saudara berpikir, nah ini ditentukan ini. Kalau nggak ditarik itu, dia nggak selamat. Itu kan pikiran dangkal, saudaraku. Itu pikiran dangkal. Makanya saudara bisa mengerti mengapa ternyata salah satu dari 12 murid itu memberontak atau berkhianat. Ya. Jangan berkata lagi, ini ditentukan Tuhan untuk berkhianat. Ini lebih kacau lagi, saudara. Itu dinubuatkan, bukan ditetapkan. Karena seluruh keadaan, tindakan hidup Mesias harus bisa. Artinya harus ada nubuatan yang untuk memastikan bahwa dia adalah Mesias. Dan salah satu nubuatannya adalah satu dari 12 muridnya atau satu dari orang-orang sekitarnya akan mengangkat tumitnya, melawan. Kalau seandainya Petrus yang mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem
berhasil mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem. Yudas tidak dibutuhkan. Petruslah yang jadi iblisnya. Dan memang Tuhan Yesus berkata, enyah iblis. Ia berkata itu kepada Petrus yang menghalangi Tuhan Yesus ke Yerusalem. Enyah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Sebenarnya Petrus pun berpotensi menjadi orang yang dinubuatkan mengangkat tumit dan melawan Tuhan Yesus. Tapi ternyata Yudas, saudaraku. Jadi jangan berpikir bahwa Yudas ditentukan binasa. Jangan begitu. Saya ulangi, semua yang dilakukan dan terjadi dalam hidup Tuhan Yesus dinubuatkan. Ya, artinya secara garis besar. Supaya bisa membuktikan bahwa sungguh ini adalah Mesias. Jadi satu dari orang di sekitarnya akan mengangkat tumitnya melawan Tuhan. Satu itu belum tentu Yudas. Kalau Petrus berhasil mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem, Petrus nggak dibutuhkan lagi. Tetapi ternyata saudaraku, ini yang terjadi ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak dapat dicegah. Yudaslah yang akhirnya menjual Tuhan Yesus dengan uang 30 keping perak, saudaraku. Ya, Yudas. Nah, jadi di sini jangan kita berpikir fatalistik. Harus cerdas, harus pinter, cerdas. Jangan dangkal, naif, dan tidak jujur. Bahwa Bapa di surga yang mengkondisi murid-murid itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, tidak seorang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik, tidak diseret oleh Bapa, tidak dielko, dikondisikan. Nah, sekarang bagaimana pengenaan itu dalam hidup kita? Kita orang-orang yang benar-benar dikondisi untuk menjadi murid, dikondisi untuk bisa sempurna seperti Bapa. Ini penting. Tidak semua orang memiliki keberadaan untuk menjadi orang yang terpanggil atau terpilih. Dua kata ini bisa berarti sama. Jika kata terpanggil menunjuk tindakan Tuhan memilih orang-orang yang berpotensi untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Terpilih di sini menunjuk sekelompok orang yang dikhususkan untuk berpotensi menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi harus dijelaskan di sini. Ya. Terpilih di sini menunjuk kepada sekelompok orang yang dikhususkan berpotensi menjadi seperti Tuhan Yesus. Adapun apakah orang yang dipilih untuk berpotensi menjadi seperti Tuhan Yesus berjuang atau tidak, sukses atau gagal, tergantung orang itu. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu, setiap jemaat yang menerima surat Yohanes di Pulau Patmos memuat kalimat, barang siapa menang, barang siapa menang. Jadi ini sebuah proses, saudaraku. Sebuah proses dalam hidup orang-orang yang dikondisi berpotensi menjadi seperti Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Itu benar. Tuhan Yesus yang memilih. Tapi jangan lupa, orang-orang yang dipilih itu ada di sekitar Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang dikondisi, saudaraku. Sekali lagi, kalau Petrus anak Raja Herodes, atau anggota keluarga kerajaan atau kekaisaran Roma, tidak pernah jadi murid Tuhan Yesus. Kalau keluarga Zebedius adalah keluarga
imam-imam misalnya, atau keluarga kaya raya dari keluarga Pilatus misalnya. Oh, tidak mungkin jadi murid Tuhan Yesus. Dikondisi, tetapi tetap tidak otomatis mereka menang. Harus ada proses. Nah, dalam hal ini, saudaraku sekalian, orang-orang Yahudi yang sebenarnya menerima undangan, ya, tetapi mereka menolak undangan itu. Lalu Tuhan yang digambarkan sebagai seorang yang memiliki kekuasaan mengadakan pesta, dia menyuruh siapapun boleh masuk. Tapi ketika orang-orang itu masuk, berpesta bersama raja atau bangsawan yang adalah gambaran dari Tuhan, ada yang tidak memakai pakaian pesta. Diusirnya orang itu, dimasukkan ke tempat yang gelap. Artinya sudah jelas di sini, saudaraku, bahwa Tuhan yang mengkondisi, Tuhan yang memanggil orang-orang menjadi murid-murid Tuhan Yesus, tetapi apakah mereka menang atau tidak menang, gagal atau berhasil, tergantung individu itu. Tergantung individu. Jadi betapa bersyukurnya kita saat ini kalau kita menjadi umat pilihan Tuhan, saudaraku. Sama dengan yang dikatakan di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan Yesus sudah memilih orang-orang yang akan diproses, saudaraku sekalian, menjadi manusia sempurna sebelum dunia dijadikan. Jadi memang nama-nama orang yang pasti akan pernah hidup telah tertulis, telah dirancang. Dan orang-orang ini dihadirkan di zaman Perjanjian Baru yang mendengar Injil secara memadai dan mengikuti jalan salib Tuhan sehingga menjadi sempurna seperti Dia sempurna. Inilah kabar baik. Saudaralah orang-orang yang dipilih. Sayalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi manusia Allah. Sebelum dunia dijadikan, betapa hebat itu. Banyak orang tidak mengerti, atau mengerti tapi tidak peduli, bahwa panggilan menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen itu panggilan yang luar biasa. Entah dia Kristen dari sejak kecil, entah dia jadi Kristen karena faktor-faktor yang lain. Semua itu merupakan desain Allah. Tidak seorang pun datang kepadaku kalau bukan Bapak yang menariknya. Bapak yang mengkondisi. Bapak yang mengatur sesuatu. Segala hal maksud saya. Sampai orang bisa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus dan diubahkan. Saudaraku sekalian yang kasih, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, jangan menyia-nyiakan keselamatan ini. Jadi kalau Tuhan berkenan menjadikan kita umat pilihan, kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras. Sebab tanpa kerja keras tidak akan seseorang masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku sekalian, banyak orang berusaha masuk tapi tidak masuk. Sedikit orang yang masuk. Sedikit ini orang-orang yang sukses menjadi manusia Allah. Sukses segambar dengan Tuhan Yesus. Sukses berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Itu maksudnya. Jadi betapa hebat pilihan ini dalam hidup kita. Kita orang-orang yang menerima undangan untuk mengikuti pesta perjamuan yang ditulis di Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14.
Adapun apakah kita bisa terus ada di situ atau tidak, tergantung apakah kita mengenakan pakaian pesta atau tidak. Tergantung apa kita mau serius sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak. Saudaraku, tidak banyak orang yang terpilih. Artinya yang dikondisi dan berpotensi menjadi manusia Allah. Menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah. Menjadi seperti Tuhan Yesus yang adalah model manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Tidak banyak, saudaraku. Nah, orang-orang ini diberi kesempatan mendengar firman Tuhan secara memadai. Diberi segala kelengkapan berkat jasmani. Diberi hikmat, artinya kemampuan mengerti kebenaran. Tetapi apakah dia punya minat atau niat yang kuat? Itu tergantung individu. Jangan berpikir si A diberi tekad niat kekuatannya 80 PK. Yang lain diberi cuma 1-2 PK. Tidak nyampe juga. Itu Tuhan yang diskriminatif. Allah yang tidak adil. Pasti Allah tidak demikian. Kalau saudara berkata, ya Pak, tapi itulah bentuk keadilan Tuhan. Tidak mungkin. Sebab Tuhan tidak mungkin mengajarkan keadilan yang aneh, yang absurd, yang kacau, yang tidak dimengerti oleh kita. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin, saudaraku. Allah mengajarkan kebenaran yang absurd. Allah pasti mengajarkan kebenaran yang kita bisa mengerti. Sebab tindakan Allah adalah tindakan yang harus kita contoh, kita teladani, saudaraku. Ya, saudaraku sekalian yang kekasih, dan sekelompok orang yang dipilih ini pasti akan memiliki niatan masuk surga. Dan pada umumnya memang tidak ada orang yang punya niatan ke neraka. Tuhan mengatakan di Lukas 13 ayat 23-24, banyak orang berusaha masuk tetapi tidak dapat. Ketika orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan berkata, berjuanglah masuk jalan sempit. Karena banyak orang berusaha masuk tapi tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Kenapa? Tadi saya bicara soal niat. Kalau niat seseorang itu kuat, besar, ia akan bisa masuk. Tapi kalau tidak akan bisa masuk. Jadi jangan berpikir yang satu punya niat, yang lain tidak punya niat. Nah, kalau semua berjuang masuk, itu kan semua juga punya niat, saudaraku. Ya, di Lukas 13 ayat 23-24. Semua juga berjuang mau masuk. Tetapi ada yang tidak bisa masuk. Kenapa? Bukan karena apa-apa. Tidak ada jawaban lain kecuali karena niatnya tidak kuat. Tidak nekat, tidak sungguh-sungguh, tidak maksimal. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan jiwa, hati, akal budi. Jadi segenap, bukan separuh, bahkan 80 pun belum cukup, 90 pun tidak diterima, 95 pun juga mubazir. Segenap utuh. Nah, bagaimana seseorang memiliki hati yang utuh? Ini masalahnya. Bagaimana seseorang bisa memiliki hati yang utuh? Tidak ada cara lain. Tidak ada kecuali satu hal ini. Melepaskan semua keinginan. Melepaskan semua hasrat.
mengosongkan bejana hatinya dari semua hasrat dan keinginan, supaya hasrat keinginannya hanya ditujukan kepada Tuhan. Ini baru meledak. Jangan ingini apartemen lah, mobil mewah lah, villa lah. Kalau Tuhan tidak mengendaki engkau memilikinya, jangan. Nah, selama ini kan kita sudah biasa makin banyak duit, mobil kita tambah bagus, makin banyak duit, rumah kita tambah besar, makin banyak duit, perhiasan kita makin kinclong, makin banyak duit, barang-barangnya makin berbranded. Ini membuat hasrat niat kita untuk masuk kerajaan surga tipis. Saya ingatkan di Lukas 13 ayat 23-24 ini, saudaraku. Tuhan tidak mengatakan bahwa ada orang yang ditentukan bisa masuk dan yang lain ditentukan tidak masuk. Mereka berusaha tetapi tidak semua masuk. Ini tidak ditentukan oleh pihak Tuhan. Tuhan memberikan fasilitas. Selanjutnya terserah masing-masing. Jangan berpikir satu pihak dibuat tidak bisa menolak anugerah. Yang lain tidak bisa menerima anugerah. Satu pihak ditentukan tidak bisa menolak anugerah. Yang lain ditentukan tidak bisa menerima anugerah. Di Lukas 13 ayat 23-24 itu Tuhan berkata, berjuanglah. Kamu semua harus berjuang. Jadi perjuangan itu bukan di pihak Tuhan. Perjuangan itu di pihak manusia. Mana ada sih ayat firman Tuhan yang menunjukkan Allah berjuang demi kita? Kecuali Tuhan Yesus mati di kayu salib. Allah dengan segala kekuasaannya mudah sekali, saudaraku, bertindak sesuatu. Perjuangan itu harus dari kita. Artinya kita sendiri yang harus membulatkan tekad, membulatkan keinginan, membulatkan kerinduan, memantapkan diri, saudaraku sekalian, untuk masuk kerajaan surga. Nah, banyak orang berusaha masuk tetapi tidak dapat. Tidak dapat di sini bukan tidak berminat loh, tapi tidak mampu. Kata tidak dapat dalam teks aslinya adalah iskuo. Kata ini memberi indikasi bahwa banyak orang berminat tetapi tidak mampu. Dalam hal ini masalahnya terletak pada seberapa kuat minat seseorang itu. Dalam hal ini seseorang gagal atau berhasil selamat tidak tergantung seberapa kuat minat untuk masuk ke dalam proyek dan proses keselamatan Allah dalam Yesus Kristus itu. Dari teks ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Allah tidak campur tangan atas minat manusia. Minat manusia adalah wilayah manusia itu sendiri. Minat ada di dalam kehendak bebasnya, bukan pada diri Allah. Makanya ya saudara, Tuhan itu memberi peringatan, Tuhan memberikan teguran. Tetapi bagaimana nasib akhir orang itu? Ya tergantung reaksinya, saudaraku sekalian. Tuhan berkata misalnya, aku berkali-kali ya, berusaha ya, mengumpulkan kamu ya, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tapi kamu tidak mau. Nah ini kan Allah sudah berusaha, manusianya yang tidak punya minat. Ya, kalau mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib, mestinya bertobat, tapi tidak. Aku menuntun bangsa yang melihat mujizat, laut Kolsom terbelah, kira-kira begitu. Ya, dapat mana dari langit, ada awan, ya, tiang awan, tiang api. Tetapi herannya, saudaraku, tidak berubah. Hai Korazim dan Betsaida, sehingga seandainya mujizat ini terjadi di Tirus dan Sidon, itu kelompok atau bagian wilayah orang kafir, mereka akan bertobat.
kalau mujizat yang terjadi di Korazim dan Betsaida terjadi di Tirus dan Sidon, mereka akan bertobat. Tetapi kamu yang telah melihat mujizat, kok kamu tidak bertobat? Ini kan Tuhan yang memberikan kesempatan. Tuhan itu mendorong, menggerakkan dari luar. Peristiwa-peristiwa ya. Peristiwa-peristiwa Tuhan adakan ya saudaraku. Supaya manusia memberikan respon. Tetapi manusianya ternyata tidak memberi respon, saudaraku. Nah, kalau sudah begini, ya jangan salahkan siapa-siapalah, saudaraku. Kalau sudah begini yang salah ya manusianya lah, saudara. Tuhan campur tangan berintervensi di sekitar manusia itu. Membuat kejadian ini, kejadian itu, teguran itu. Tapi Tuhan tidak masuk di dalam wilayah minat atau kehendaknya. Jangan sampai saudara berpikir itu minat yang digerakkan Tuhan, minat yang dikuasai Tuhan. Wah, fatal sekali, itu bodoh saudaraku. Tuhan memberi peringatan-peringatan, tapi tergantung bagaimana individu menerima peringatan tersebut, saudaraku. Nah, kita sebagai orang yang dipilih Tuhan itu, dikondisi mendengar Injil, menerima Injil, memiliki tubuh yang sehat dan berbagai fasilitas. Tuhan bisa menyediakan fasilitas itu loh. Tetapi apakah seseorang mau menanggapi, merespon dengan baik dan bisa selamat, artinya dikembalikan kerancangan semula menjadi manusia Allah yang unggul, tergantung individu itu. Makanya jangan berpikir bahwa Tuhan akan mengambil alih semua, lalu kita hanya menyerah begitu saja, lalu dengan otomatisnya kita bisa berubah. Dulu kalau kita menyanyi, ubah hatiku Tuhan. Lalu Tuhan secara mistik itu setel hati kita. Itu salah. Kalau kita berkata ubah hatiku Tuhan, maka Tuhan mempersiapkan semua kejadian. Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita berkata Tuhan buat aku sabar, tidak jebret Tuhan memberikan satu perasaan sabar, saudaraku. Tapi Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang melukai kita, marah-marah, menghina kita. Loh, kok justru situasinya membangkitkan aku marah? Justru itulah cara Tuhan mengubah. Cara Tuhan mengubah manusia. Dengan cara itulah Tuhan mau mengubah kita. Jadi umat pilihan Allah ini, orang-orang yang berfasilitas mendengar Injil, menerima berbagai fasilitas untuk berubah. Dan yang mengasihi Tuhan, yang punya tekad kuat untuk berubah, mencapai level menjadi seperti Tuhan Yesus, itu bisa masuk. Makanya jangan ingini perkara dunia. Kalau kita sudah mengingini sesuatu, atau seseorang, apapun yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, langsung lumpuh, patah, habis. Makanya ya saudaraku, betapa luar biasa kesempatan menjadi anak Allah ini. Jangan sia-siakan. Jangan saudara berpikir, ya kalau aku sudah terpilih, bagaimanapun, goyang kanan, goyang kiri, belok kanan, belok kiri, naik turun, ya akhirnya masuk surga juga. Itu pikiran sangat keliru. Sangat keliru. Tuhan bukan mengatur kehendak kita, Tuhan yang mengatur situasi di sekitar kita. Lalu kita yang harus mengambil keputusan, saudaraku sekalian. Apa kita merespon dengan baik atau tidak. Nah, sampai titik tertentu ketika seseorang belajar firman, mengikuti penggarapan Tuhan, pembentukan Tuhan, sampai tingkat tertentu, sampai level tertentu, saudaraku.
ia tidak bisa balik ke dunia. Dia akan terus makin dekat Tuhan, makin mengasihi Tuhan, terus tidak bisa balik. Sebaliknya kalau orang memuaskan diri dengan segala keinginan-keinginan, sampai titik tertentu tidak bisa balik mencari Tuhan. Dan saya sudah melihat orang-orang seperti itu. Bukan tidak mungkin saudara sedang ada di ambang keadaan yang tidak bisa balik ini. Point of no return. Point of no return. Titik tidak balik yang membuat seseorang tidak pernah bisa selamat sampai selama-lamanya. Artinya tidak pernah bisa dikembalikan ke rancangan Allah selama-lamanya. Selesai di situ. Nah, di sini pekerjaan iblis, saudaraku. Di sini karya iblis, saudaraku. Bagaimana iblis membuat orang sibuk dengan banyak kesibukan, sehingga tidak menyediakan waktu yang cukup untuk berdoa, membaca Alkitab. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kesenangan dunia. Dia lebih suka menghabiskan waktunya untuk melihat film. Bukan tidak boleh nonton film. Film yang baik perlu ditonton. Dia berjam-jam depan layar kaca mengikuti pertandingan bola. Bukan tidak boleh ikuti pertandingan bola. Tetapi kalau pertandingan bola lebih penting dari Tuhan, saudara tidak akan pernah masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan. Orang bisa nonton film seri dari pagi sampai pagi. Orang bisa pergi ke sana kemari. Tetapi duduk diam di kaki Tuhan 30 menit pun tidak dilakukan. Bagaimana orang-orang seperti ini selamat? Dia punya rumah, dia punya ruangan yang baik. Semua fasilitas itu diberikan Tuhan supaya saudara bisa fokus kepada Tuhan. Diberi mobil, uang cukup, supaya belajar firman Tuhan. Tapi ternyata tidak belajar firman Tuhan, tetapi mengisi hari-hari hidupnya dengan segala kesenangan. Jadi, fasilitas yang mestinya digunakan untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan, dan untuk melayani pekerjaannya, digunakan untuk kesenangan diri sendiri. Ingat, waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat semua. Bahaya itu. Tiada lagi sebutir pun asa. Tak ada lagi harapan sama sekali. Kekekalan yang dahsyat menanti. Kengerian tak terperi. Mengerikan, saudaraku. Waktu masih ada kesempatan, orang tidak menggunakan kesempatan itu. Padahal, saudaraku, tidak semua orang memiliki kesempatan yang begitu berharga seperti kita orang-orang Kristen ini. Entah jadi Kristen sejak lahir atau Kristen karena faktor-faktor lain. Yang penting bisa mengakui dan menerima Yesus sebagai sang penguasa. Tetapi setelah itu, saudaraku, gerak terus dong bertumbuh. Jangan hanya mengatakan, aku sudah merasa percaya Yesus adalah Tuhan, Raja yang berkuasa, cukup. Wah. Dia terkunci dalam kebodohan. Nanti di kekekalan baru menyesal.
sangat menyesal karena waktu 70 tahun itu seperti asap. Mengerikan. Aduh, kita itu bersyukur loh bisa menjadi umat pilihan seperti ini, saudaraku. Sangat bersyukur. Oleh sebab itu dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 2, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan sampai nyanyian ini yang sebentar akan saya nyanyikan ditujukan kepada saudara. Terdengar pilu ratap tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Mengerikan, saudara. Terdengar pilu, ratap tangis, dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Ini loh saudaraku. Terdengar pilu, ratap tangis, dan jerit penyesalan, hanya gemetar tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Mengerikan, saudaraku. Saya sendiri gentar, saudara. Gentar. Saya sempat berpikir kalau jadi pendeta hanya cuman punya kehormatan seorang pendeta, fasilitas dari gereja. Kalau di beberapa gereja perpuluhan, apa artinya? Kita sibuk ngurus jemaat sana sini, besok doa, kita sendiri tidak urus diri kita. Waduh, yang akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Waduh, mengerikan. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Di ayat yang lain Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya aku yang sudah memberitakan Injil, dalam teks aslinya kerukso, to preach, to proclaim, aku yang sudah berkhotbah, jangan aku sendiri ditolak. Jadi potensi kemungkinan ditolak itu masih ada. Paulus bukan ditolak manusia, dia nggak takut ditolak manusia, ditolak Allah. Itu 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. 1 Korintus pasal 10, Paulus selalu mengatakan, lihat itu bangsa Israel tuh, lihat. Mereka dituntun Tuhan begitu rupa, tetapi mereka tidak dengar-dengaran, tidak taat, sehingga sebagian besar mereka tidak sampai perhentian. Itu artinya, saudaraku, tidak selamat. Dan Paulus mengatakan semua itu menjadi contoh bagi kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semua itu menjadi contoh bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Jadi jangan sia-siakan. Kalau Anda jadi orang Kristen bisa mendengar khotbah, bisa punya kesehatan jasmani rohani yang baik, itu anugerah, jangan sia-siakan. Saudaraku, nantikan kami di program yang sama di lain kesempatan. Kami akan hadir menyampaikan firman Tuhan yang murni. Anda bisa mendownload khotbah-khotbah seperti ini di YouTube supaya diberkati, diubahkan Tuhan menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Sampai jumpa, saudaraku sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Sola Gracia.
Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Ku harap segera tiba.